Pernahkah Anda berpikir sejenak tentang bagaimana kebiasaan yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun bisa diam-diam memengaruhi kesehatan Anda saat memasuki usia lanjut? Hari ini, kami akan membahas topik yang jarang dibicarakan namun sangat penting bagi pria lansia. Dokter peringatkan, 5 kesalahan masturbasi setelah usia 70 yang diam-diam membahayakan pria lansia. Ini bukan sekadar mitos atau hal tabu. Ini tentang wawasan nyata berbasis sains dari para ahli medis yang bisa membuat perubahan besar dalam hidup Anda. Dari risiko yang tak pernah Anda pikirkan hingga perubahan sederhana yang dapat menjaga vitalitas Anda, video ini penuh dengan fakta mengejutkan. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena kami akan mengungkap tip penting yang mengubah hidup, yang perlu diketahui setiap pria di atas 70 tahun untuk melindungi kesehatan mereka dan hidup lebih baik di masa tua. Sebelum kita mulai, saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Jika Anda menyukai video ini, Anda bisa membantu saya terus menyebarkan pelajaran penting untuk usia lanjut. Jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Jika tidak menyukai, tulis angka 0 agar saya tahu dan bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Kesalahan 1. Mengabaikan batas baru tubuh. Saat pria menua, tubuh mereka mengalami perubahan yang halus namun sangat penting untuk dikenali. Setelah usia 70, jantung, pembuluh darah, sistem saraf, dan bahkan sensitivitas kulit bereaksi berbeda dibandingkan puluhan tahun lalu. Sayangnya, banyak pria lansia terus masturbasi dengan intensitas, kecepatan, atau tekanan yang biasa mereka gunakan di masa muda, tanpa menyadari bahwa ini kini dapat memberikan tekanan signifikan pada tubuh. Kesenangan diri yang terlalu keras atau terburu-buru tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga dapat menyebabkan gejala jangka pendek seperti pusing, detak jantung cepat, atau kram otot. Reaksi ini mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi seiring waktu, kelelahan berulang selama masturbasi dapat membebani sistem kardiovaskular, terutama pada mereka dengan kondisi seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau diabetes. Aspek yang sering diabaikan adalah betapa kerasnya otot dasar panggul bekerja selama klimaks. Jika digunakan berlebihan atau tegang, otot-otot ini bisa menjadi kaku dan lelah, yang pada gilirannya menyebabkan kesulitan buang air kecil, ketidaknyamanan di selangkangan, atau bahkan inkontinensia dalam kasus yang lebih parah. Dokter mendesak pria lansia untuk mendekati bagian hidup ini dengan rasa hormat dan perhatian yang lebih dalam. Masturbasi seharusnya tidak terasa seperti ujian performa, melainkan perayaan sensasi. Ini bukan lagi tentang kecepatan, kekuatan, atau intensitas. Ini tentang relaksasi, koneksi dengan tubuh Anda, dan mendukung kesejahteraan Anda. Sentuhan lembut, ritme lebih lambat, dan lingkungan yang tenang sebenarnya dapat meningkatkan kenikmatan sambil melindungi tubuh dari bahaya. Pernapasan dalam selama stimulasi diri, postur yang tepat, dan bahkan beristirahat saat diperlukan dapat secara signifikan mengurangi risiko dan meningkatkan pengalaman. Tahap hidup ini menawarkan peluang kuat untuk mendefinisikan ulang kenikmatan. Mendengarkan tubuh Anda alih-alih melawannya bukan tanda kelemahan. Itu adalah kebijaksanaan. Anda tidak menjadi kurang pria karena melambat. Sebenarnya, Anda mungkin menemukan lebih banyak kedalaman, sensitivitas, dan kepuasan ketika Anda memberi tubuh ruang untuk merasakan sepenuhnya dan aman. Kuncinya adalah menghindari mendorong diri ke dalam ketidaknyamanan, hanya karena itu cara Anda dulu melakukannya. Tubuh Anda sedang berbicara, hormati apa yang dikatakannya. Namun, sisi fisik hanyalah satu bagian dari persamaan. Bagaimana dengan aspek emosional dan mental dari kebiasaan ini? Kesalahan berikutnya sering tidak disadari, tetapi mungkin diam-diam mengubah cara kerja otak Anda dengan cara yang mengurangi kebahagiaan, meredupkan keintiman kehidupan nyata, dan bahkan memengaruhi memori Anda. Mari kita bahas itu sekarang. Kesalahan 2. Menggunakan pornografi yang merangsang otak secara berlebihan. Di era digital saat ini, pornografi lebih mudah diakses, cepat, dan merangsang daripada sebelumnya. Untuk pria yang lebih muda, otak masih cukup fleksibel untuk pulih dari kelebihan visual yang sering terjadi. Tetapi untuk pria lansia, terutama mereka yang berusia di atas 70, rangsangan berlebihan semacam ini dapat diam-diam mulai mengubah cara otak merespons kenikmatan, keintiman, dan gairah. Banyak lansia beralih ke pornografi internet tanpa menyadari risiko unik yang ditimbulkannya pada tahap hidup ini. Otak manusia melepaskan dopamin, bahan kimia kenikmatan,
sebagai respons terhadap stimulasi seksual. Tetapi ketika stimulasi itu diulang terlalu sering melalui konten pornografi yang sangat merangsang, otak beradaptasi. Ia mulai menuntut intensitas lebih untuk tingkat kepuasan yang sama, menciptakan siklus pengembalian yang semakin menurun. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai desensitisasi dopamin, di mana pengalaman kehidupan nyata seperti keintiman dengan pasangan, sentuhan yang bermakna, atau bahkan percakapan santai tidak lagi menghasilkan imbalan emosional yang sama. Apa yang dulu terasa memuaskan mungkin mulai terasa datar, membosankan, atau mengecewakan. Bagi pria lansia, ini bisa sangat merusak karena kadar hormon alami menurun seiring usia. Kapasitas otak untuk mengatur pasang surut emosi menjadi lebih rapuh. Membanjiri otak dengan citra seksual buatan yang konstan dapat mengganggu memori, fokus, dan suasana hati. Beberapa pria bahkan melaporkan peningkatan kecemasan atau iritabilitas setelah sering menggunakan pornografi, terutama jika digunakan untuk mengatasi perasaan kesepian, kebosanan, atau kesedihan. Apa yang mungkin terasa seperti kebiasaan pribadi dan tidak berbahaya sebenarnya dapat perlahan mengikis ketahanan emosional dan ketajaman kognitif. Dokter dan ahli kesehatan mental merekomendasikan mengganti materi yang terlalu merangsang dengan alternatif yang lebih lembut. Literatur erotis, konten visual yang lebih ringan, atau sekadar kembali terhubung dengan imajinasi, dapat memberikan stimulasi tanpa membebani sistem penghargaan otak. Pergeseran ini seringkali mengarah pada eksplorasi diri yang lebih dalam dan bermakna serta mengurangi kelelahan mental yang bisa mengikuti stimulasi berlebihan. Ini bukan tentang menyerah pada kenikmatan. Ini tentang merebutnya kembali dengan cara yang meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan, bukan mengurasnya. Ada juga lapisan emosional yang kuat pada kesalahan ini. Pornografi, terutama yang dirancang untuk audiens yang lebih muda, jarang mencerminkan realitas atau keinginan orang dewasa yang lebih tua. Ini dapat menciptakan keterputusan antara apa yang dilihat pria dan apa yang benar-benar ia butuhkan atau inginkan, yang menyebabkan perasaan tidak memadai atau frustrasi ketika gambar di layar tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Mudah untuk mulai percaya bahwa ada yang salah dengan Anda, daripada menyadari bahwa konten tersebut tidak dimaksudkan untuk fase hidup Anda. Bersikap selektif dan sengaja dengan apa yang Anda konsumsi dapat secara dramatis meningkatkan perasaan Anda tentang tubuh, keinginan, dan kemampuan Anda untuk mengalami kenikmatan. Tujuannya bukan hanya stimulasi, ini adalah kepuasan, kedamaian, dan koneksi dengan diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam. Namun, stimulasi bukanlah satu-satunya faktor yang penting. Ada risiko lain yang sering diabaikan yang dimulai dari dalam tubuh, yang sangat umum pada pria lansia, dan jika diabaikan, dapat diam-diam menyebabkan kerusakan jangka panjang yang serius. Mari kita beralih ke itu sekarang. Kesalahan 3. Tidak mempertimbangkan kesehatan prostat. Saat pria memasuki usia 70-an dan seterusnya, satu area tubuh menuntut perhatian lebih dari sebelumnya, prostat. Kelenjar kecil ini, yang sering diabaikan di masa muda, memainkan peran vital dalam kesehatan reproduksi dan urin. Namun, banyak pria lansia melanjutkan rutinitas seksual mereka, termasuk masturbasi, tanpa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada prostat mereka. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, peradangan, dan dalam beberapa kasus, konsekuensi yang jauh lebih serius. Prostat secara alami membesar seiring usia, suatu kondisi yang dikenal sebagai hiperplasia prostat jinak, BPH. Perubahan ini dapat memberikan tekanan pada kandung kemih, memengaruhi aliran urin, dan menyebabkan gejala seperti urgensi, kesulitan memulai buang air kecil, atau bahkan tidur terganggu karena sering ke kamar mandi di malam hari. Namun, apa yang tidak disadari banyak pria lansia adalah bahwa kebiasaan masturbasi yang agresif atau tidak tepat, seperti memberikan tekanan terlalu banyak, menunda ejakulasi berulang kali, atau terburu-buru dalam proses, dapat semakin mengiritasi prostat dan area panggul. Seiring waktu, ini dapat berkontribusi pada nyeri panggul kronis, peningkatan peradangan, dan dalam kasus langka, dapat mengganggu deteksi dini kondisi prostat yang lebih serius. Beberapa pria juga secara keliru percaya bahwa menahan ejakulasi atau memaksakannya dapat memperkuat stamina mereka. Pada kenyataannya, ini dapat menciptakan ketegangan yang tidak perlu pada otot dasar panggul dan saraf di sekitarnya, memberikan tekanan tambahan pada area sensitif di sekitar prostat. Hasilnya bukan peningkatan performa, tetapi ketidaknyamanan yang lebih besar dan waktu pemulihan yang lebih lama setelahnya. Ini sangat berisiko bagi pria yang sudah mengelola kondisi seperti prostatitis atau riwayat infeksi saluran kemih.
Profesional kesehatan menyarankan agar pria lansia mendekati masturbasi dengan hati-hati, kesabaran, dan kesadaran penuh tentang bagaimana tubuh mereka merasa, bukan bagaimana mereka pikir seharusnya merespons. Sentuhan lembut, waktu gairah yang cukup, dan pelepasan lengkap tanpa memaksakan sangat penting. Lebih penting lagi, jika Anda mengalami nyeri panggul yang terus-menerus, perubahan pada cairan, darah dalam air mani, atau gangguan dalam kebiasaan buang air kecil, Anda tidak boleh mengabaikan tanda-tanda ini. Mereka mungkin tidak mendesak hari ini, tetapi bisa menandakan masalah yang berkembang diam-diam seiring waktu. Melindungi prostat berarti menghormatinya. Masturbasi masih dapat mendukung kesehatan prostat dengan mendorong sirkulasi dan membersihkan cairan lama, tetapi harus dilakukan dengan pola pikir baru yang berakar pada kesadaran, bukan hanya rutinitas. Tubuh Anda bukan lagi seperti saat berusia 30, tetapi masih kuat, mampu, dan layak mendapatkan perawatan yang tepat. Namun, sementara kerusakan fisik lebih mudah dideteksi, alasan emosional mengapa pria melanjutkan kebiasaan tertentu seringkali berjalan lebih dalam, dan kesalahan berikutnya adalah salah satu yang dapat menguras tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa jika tidak diatasi. Mari kita lihat lebih dekat sekarang. Kesalahan 4. Masturbasi karena kesepian atau stres, bukan koneksi. Pada tahap akhir kehidupan, kesejahteraan emosional menjadi sama pentingnya dengan kesehatan fisik, jika tidak lebih. Bagi banyak pria lansia, terutama mereka yang tinggal sendiri atau menghadapi kehilangan pasangan, masturbasi bisa menjadi lebih dari sekadar tindakan fisik. Ini bisa menjadi cara untuk melarikan diri dari keheningan, mengisi kekosongan emosional, atau mengatasi stres, duka, atau perasaan isolasi. Meskipun tidak ada yang salah dengan menemukan kenyamanan dalam tubuh Anda sendiri, ada garis tipis antara perawatan diri yang sehat dan menggunakan pelepasan fisik untuk menutupi luka emosional rekursively. Ketika masturbasi menjadi pengganti koneksi emosional, seringkali kehilangan tujuannya sebagai pengalaman yang menyenangkan dan memulihkan. Sebaliknya, itu mungkin berkembang menjadi kebiasaan yang didorong oleh kesedihan, kebiasaan, atau kecemasan. Seiring waktu, ini dapat meredupkan imbalan emosional dan bahkan menyebabkan semacam mati rasa emosional di mana tindakan itu menjadi mekanis daripada bermakna. Beberapa pria melaporkan merasa lebih sendirian atau terputus setelahnya, terutama ketika digunakan untuk menghindari berurusan dengan emosi sulit. Siklus ini dapat diam-diam memperdalam perasaan kesepian, membuatnya lebih sulit untuk mencari persahabatan nyata, pertemanan baru, atau bahkan keterlibatan sosial yang ringan. Masalahnya bukan pada tindakan itu sendiri, melainkan motif di baliknya. Ketika didorong oleh kebosanan, frustrasi, atau kesedihan, masturbasi menjadi kurang tentang kenikmatan dan lebih tentang penghindaran. Kenyamanan sementara yang dibawanya cepat memudar, sering digantikan oleh kekosongan yang menetap. Dampak emosional ini tidak cukup dibicarakan di kalangan pria lansia. Banyak di antaranya dibesarkan di generasi di mana kebutuhan emosional tidak dibahas atau diakui secara terbuka. Tetapi kebenarannya adalah, kelaparan emosional tidak dapat benar-benar dipuaskan oleh pelepasan fisik saja. Dokter dan terapi setuju. Ketika Anda menyadari bahwa Anda beralih ke masturbasi lebih karena kebiasaan atau emosi daripada keinginan, itu adalah sinyal yang patut diperhatikan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena merasa baik, atau karena saya tidak ingin merasakan sesuatu yang lain? Pertanyaan sederhana itu dapat membuka pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Terkadang, perubahan sederhana dalam rutinitas, seperti berjalan-jalan di luar, menelepon teman, atau mengambil hobi yang lama terlupakan, dapat menawarkan koneksi yang benar-benar diidamkan hati Anda. Tujuannya pada tahap hidup ini bukan untuk menghindari masturbasi, melainkan untuk merebutnya kembali sebagai sesuatu yang menegaskan dan sehat. Kesehatan emosional Anda penting, begitu pula rasa koneksi Anda, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Jangan biarkan kesepian mendikte hubungan Anda dengan tubuh Anda sendiri. Kenikmatan, seperti cinta, seharusnya tidak pernah terasa seperti pengganti dari apa yang hilang. Itu seharusnya terasa seperti sesuatu yang ditambahkan pada apa yang sudah utuh. Namun, sementara motif emosional sangat kuat, ada tantangan lain yang merayap secara diam-diam dan memengaruhi pikiran serta tubuh. Ini bukan tentang apa yang Anda rasakan, melainkan tentang apa yang Anda harapkan dan bagaimana kekhawatiran performa Anda mungkin diam-diam mencuri kedamaian Anda. Mari kita jelajahi itu sekarang. Kesalahan 5. Mengabaikan disfungsi ereksi atau kecemasan performa. Seiring bertambahnya usia,
Perubahan dalam fungsi seksual adalah hal yang umum tetapi tidak selalu disambut baik. Banyak pria di atas 70 mengalami perubahan dalam cara tubuh mereka merespons. Ereksi mungkin kurang kuat, lebih lama untuk terjadi, atau lebih singkat durasinya. Ini sepenuhnya normal. Namun terlalu banyak pria lansia memandang perubahan ini sebagai tanda kegagalan daripada sekadar hasil dari penuaan. Sebagai respons, mereka mulai menggunakan masturbasi sebagai cara untuk menguji performa mereka alih-alih menikmati pengalaman. Mereka menjadi terfokus pada apakah mereka bisa mencapai atau mempertahankan ereksi, apakah mereka terlalu lama, atau apakah ada yang salah dengan mereka. Pola pikir ini dapat diam-diam mengubah tindakan sehat menjadi satu yang didorong oleh ketakutan, penilaian diri, dan tekanan. Kecemasan performa tidak hanya memengaruhi kepuasan seksual, tetapi juga seluruh sistem saraf. Ketika seorang pria mulai khawatir selama masturbasi, tubuhnya merespons dengan melepaskan kortisol, hormon stres. Kortisol dan gairah adalah musuh. Semakin banyak kecemasan yang ada, semakin sulit bagi tubuh untuk rileks dan merespons secara alami. Apa yang dimulai sebagai kekhawatiran kecil dapat dengan cepat menjadi masalah berulang, menciptakan lingkaran frustrasi dan kekecewaan yang semakin dalam seiring waktu. Banyak pria tidak menyadari bahwa siklus ini tidak hanya psikologis, tetapi juga sangat fisik. Mengabaikan disfungsi ereksi atau membiarkannya diam-diam mendikte keadaan emosional Anda adalah salah satu pola paling merusak yang bisa dialami pria lansia. Alih-alih menerima perubahan dan beradaptasi dengan anggun, banyak yang memilih untuk menderita dalam diam, terlalu malu atau enggan untuk berbicara dengan dokter atau bahkan mengakuinya pada diri sendiri. Tetapi kebenarannya adalah, perubahan ini bukan vonis atas maskulinitas Anda. Itu hanyalah biologi yang melakukan tugasnya. Dan kabar baiknya adalah, ada cara untuk mendukung kesehatan seksual tanpa jatuh ke dalam rasa malu atau stres. Mengubah masturbasi sebagai tindakan perawatan diri alih-alih tes performa adalah kuncinya. Ini bukan tentang berapa lama atau seberapa keras. Ini tentang bagaimana Anda merasa. Ini tentang merebut kembali kenyamanan dalam tubuh Anda sendiri tanpa penilaian. Ketika perubahan ini terjadi, tekanan berkurang, dan tubuh sering merespons dengan lebih bebas. Dan ketika ada kekhawatiran yang melampaui stres, seperti kesulitan ereksi yang terus-menerus atau perubahan dalam cairan seksual, bukan kelemahan untuk mencari bantuan. Bahkan, itu adalah salah satu hal paling kuat yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan, kepercayaan diri, dan kedamaian pikiran Anda. Performa tidak mendefinisikan seorang pria, kehadiran yang melakukannya. Kenyamanan, koneksi, dan kejujuran dengan diri sendiri adalah yang paling penting seiring berjalannya waktu. Tubuh Anda mungkin menua, tetapi kemampuan Anda untuk merasakan, mengalami kegembiraan, dan berdamai dengan siapa Anda tetap hidup sepenuhnya. Sekarang setelah kita menjelajahi 5 kesalahan masturbasi paling umum yang dilakukan pria lansia, satu pertanyaan penting tetap ada. Langkah praktis apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk merebut kembali kebiasaan seksual yang sehat, menyenangkan, dan aman yang benar-benar mendukung kesejahteraan Anda? Mari kita jawab itu sekarang. Pikiran akhir. Kebijaksanaan seksual setelah 70. Ada saat dalam hidup ketika kenikmatan mengambil makna yang lebih dalam, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional, bahkan spiritual. Setelah usia 70, ini bukan tentang performa atau membuktikan apapun. Ini tentang menghormati tubuh yang telah membawa Anda sejauh ini, mendengarkan kebijaksanaannya, dan merangkul sentuhan dengan hati-hati dan niat. Anda telah mendapatkan kebebasan ini. Anda telah mendapatkan kedamaian. Masturbasi, ketika dipandu oleh kesadaran dan rasa hormat pada diri sendiri, masih bisa menjadi bagian indah dari hidup Anda. Tidak terburu-buru, tidak dihakimi, hanya nyata, jujur, dan milik Anda. Bertambah tua tidak berarti melepaskan keintiman. Itu berarti mendefinisikannya kembali dengan anggun. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk hidup sepenuhnya dan otentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda sendiri. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran ini. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke kanal YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah menonton. Dan ini untuk menjalani hidup sesuai keinginan Anda.